jadi barang yang tak bisa dihilangkan di kehidupan kita sehari-hari. Sayangnya, penggunaan plastik yang makin masif tak dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, sehingga plastik berakhir di laut dan mengganggu ekosistem. Dalam kesempatan kali ini, kami kelompok 6 akan membawakan materi dengan judul daur ulang sampah dalam perspektif geografi penduduk. Selamat menyaksikan! Hai teman-teman, coba deh kita bayangkan, setiap kali kita membuang bungkus makanan, botol plastik, atau kertas bekas, kemana sebenarnya semua itu pergi? Sebagian mungkin berakhir di tempat sampah, sebagian di TPA, dan sayangnya sebagian lainnya malah tercecer di sungai, pantai, atau lautan. Padahal di balik tumpukan sampah itu ada potensi besar yang sering kita abaikan. Yap, daur ulang. Daur ulang bukan cuma soal memanfaatkan barang bekas, tapi juga tentang cara berpikir. Bagaimana kita bisa memberi kehidupan kedua bagi sesuatu yang dianggap tidak berguna. Mari kita lihat data sebentar. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan lebih dari 67 juta ton sampah setiap tahunnya. Dan tahu nggak, sekitar 40% dari jumlah itu berasal dari rumah tangga. Yang paling banyak, sampah sisa makanan dan plastik. Masalahnya, hanya sekitar 10-15% sampah yang benar-benar didaur ulang. Sisanya menumpuk di TPA, terbakar di udara terbuka, atau bahkan mencemari laut. Padahal, kalau sebagian besar dari sampah itu kita kelola dengan benar, kita bisa mengubahnya menjadi sumber daya baru yang bernilai ekonomi sekaligus menjaga lingkungan. Nah, jadi sebenarnya apa sih daur ulang itu? Secara sederhana, daur ulang adalah proses mengubah sampah menjadi barang baru yang bisa digunakan kembali, baik untuk fungsi yang sama ataupun fungsi yang berbeda. Kegiatan ini bukan hal baru loh. Sejak puluhan tahun, manusia sudah terbiasa mengumpulkan kertas, logam, dan kaca untuk dipakai ulang. Bedanya, sekarang daur ulang jadi semakin penting karena jumlah sampah terus meningkat, sementara sumber daya alam makin terbatas. Secara umum, ada 3 jenis utama daur ulang. Pertama, daur ulang primer atau reuse, yaitu menggunakan kembali barang tanpa mengubah bentuknya. Contohnya, botol kaca bekas saus digunakan lagi sebagai wadah bumbu dapur. Kedua, daur ulang sekunder, yaitu mengubah bentuk fisik barang agar bisa digunakan kembali. Misalnya, plastik bekas diolah jadi pot tanaman atau bahan bangunan ringan. Dan yang ketiga, daur ulang tersier, yaitu memproses sampah secara kimia atau industri agar kembali ke bentuk bahan bakunya. Contohnya, plastik diubah jadi bahan bakar minyak atau kertas bekas diolah jadi bubur kertas untuk membuat kertas baru. Menarik kan? Dari benda yang kita anggap sampah, ternyata bisa muncul banyak kemungkinan baru. Proses daur ulang sendiri sebenarnya cukup sederhana, tapi butuh kerjasama dari banyak pihak. Langkah pertama adalah pengumpulan dan pemilahan. Disinilah peran kita sebagai masyarakat paling penting.
Mulai dari rumah, kita bisa pisahkan sampah organik dan anorganik, pisahkan botol plastik, kertas, kaleng, dan kaca dari sisa makanan. Langkah kedua, pembersihan dan pengolahan awal. Barang-barang yang bisa didaur ulang, dibersihkan, dikeringkan, lalu dikirim ke tempat pengolahan. Dan langkah ketiga, proses produksi ulang. Di pabrik daur ulang, sampah biasanya diproses, misalnya seperti dilelehkan, dicacah, atau diubah bentuknya untuk dijadikan produk baru yang siap digunakan kembali. Adapun contoh hasil daur ulang yang beragam, seperti botol plastik bisa dijadikan tas belanja, serat pakaian, atau bahkan bahan bangunan. Kertas bekas juga bisa jadi buku tulis, karton, atau kertas daur ulang yang lebih ramah lingkungan. Kaleng minuman juga bisa dilebur jadi komponen kendaraan atau alat rumah tangga. Bahkan, sisa kain dan pakaian bekas bisa dijadikan boneka, selimut, hingga produk fashion berkelanjutan. Bukti nyata bahwa dari barang tak terpakai, kita bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita perlu repot-repot melakukan daur ulang? Jawabannya, karena manfaatnya luar biasa. Pertama, mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA. Semakin sedikit sampah yang ditimbun, semakin sedikit pula gas metana dan polusi yang dihasilkan. Kedua, menghemat sumber daya alam. Dengan mendaur ulang, kita tak perlu terus-menerus menambang, menebang, atau mengambil bahan mentah dari alam. Ketiga, menghemat energi. Misalnya, membuat kaleng baru dari bahan daur ulang membutuhkan energi 95% lebih sedikit dibanding dari bahan mentah. Dan yang keempat, memberi peluang ekonomi baru. Banyak komunitas dan UMKM kini hidup dari bisnis kreatif berbasis daur ulang, mulai dari kerajinan tangan hingga industri plastik daur ulang. Kabar baiknya, gerakan daur ulang di Indonesia sudah mulai berkembang. Banyak kota besar punya bank sampah, di mana masyarakat bisa menabung sampah dan menukarnya dengan uang atau kebutuhan pokok. Selain itu, ada juga komunitas peduli lingkungan, sekolah hijau, dan startup ramah lingkungan yang terus mendorong budaya daur ulang. Tapi tentu saja ini belum cukup, butuh partisipasi lebih banyak dari masyarakat agar daur ulang bisa menjadi bagian dari gaya hidup kita sehari-hari. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebutkan bahwa pada tahun 2020 total produksi sampah Indonesia telah mencapai 67,8 juta ton. Artinya, ada sekitar 185.753 ton sampah yang dihasilkan setiap harinya oleh 270 juta penduduk Indonesia. Dari data tersebut, sebanyak 5,4 juta ton diantaranya merupakan plastik bekas pakai seperti botol plastik. Selama ini, sampah pasca konsumsi, terutama botol plastik bekas pakai tersebut, telah dianggap sebagai ancaman bagi kelangsungan hidup dan kelestarian lingkungan. Padahal, botol bekas pakai dapat memiliki kehidupan kedua dan dapat memberikan manfaat lebih jika dikelola dan diolah dengan baik. Bahkan, jika kita melihat dan menelusuri lebih dalam, potensi ekonomi dari sampah pasca konsumsi ini cukup besar. Botol plastik kemasan umumnya menggunakan plastik berjenis polyethylene terephthalate atau PET yang dinilai paling aman dan bernilai tinggi. Botol jenis PET termasuk yang dicari untuk didaur ulang, melalui proses mengubah material plastiknya menjadi bahan baku produk lain yang tak kalah bermanfaat. Para pemulung menjadikan sampah jenis ini sebagai sumber penghasilan dalam mencari nafkah bagi keluarga. Masalahnya, pengetahuan akan pengelolaan sampah plastik yang baik dan benar di masyarakat saat ini masih minim. Belum lagi fasilitas pengolahan limbah plastik di Indonesia yang belum begitu memadai. Lalu, apa yang kita bisa lakukan untuk berkontribusi pada solusi pengelolaan sampah plastik pasca konsumsi? Sebelum bicara lebih lanjut terkait kontribusi apa yang bisa kita berikan, mari mengenal lebih dekat apa itu plastik PET
atau botol plastik yang dikumpulkan oleh para pemulung. PET atau polyethylene terephthalate merupakan nama senyawa kimia polyester. Plastik jenis PET ini merupakan plastik yang sering digunakan untuk kemasan makanan maupun minuman, karena plastik PET mudah dibentuk sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, penggunaan plastik PET pun sangat masif di seluruh dunia. Berpedoman pada Resin Identification Code atau RIC yang diterbitkan oleh The Society of Plastic Industry atau SPI pada tahun 1988 di Amerika Serikat, jenis plastik yang mudah didaur ulang adalah polyethylene terephthalate atau PET dengan kode angka 1. Karakteristik jenis plastik PET adalah bersifat ringan, mudah dibentuk, mudah didaur ulang, dan tidak mudah pecah. Plastik PET dapat didaur ulang menjadi barang bernilai ekonomis, seperti pakaian, tas, furniture, dan juga karpet. Hal inilah yang membuat botol PET berdaya harga yang begitu fantastis. Melalui wawancara eksklusif kami bersama Syaiful Rohman, pemimpin redaksi Greeners.co mengatakan bahwa harga untuk 1 kg plastik PET yang sudah dicuci bersih harganya mencapai Rp7.500 sampai Rp8.500.000. Plastik PET termasuk yang paling mahal, bahkan masuk dalam 3 yang tertinggi di dunia jual beli sampah plastik. Syaiful juga mengatakan, semakin jernih botol PET akan semakin mahal dihargai. Sebaliknya, jika plastik memiliki warna, maka harganya semakin rendah, apalagi plastik berwarna hitam. Melalui kontribusinya dalam mendorong tingkat pengumpulan dan daur ulang botol plastik, Sprite, merek minuman soda favorit dari Coca-Cola, pada 18 Februari 2021 lalu telah mengumumkan perubahan desain kemasan ikonik botol berwarna hijaunya menjadi botol PET jernih yang lebih mudah didaur ulang. Inisiatif ini merupakan salah satu langkah konkret Sprite untuk mencapai visi World Without Waste di Indonesia. Kemasan baru botol PET jernih Sprite diluncurkan bersamaan dengan proyek Lihat Dengan Jernih, dengan bekerja sama dengan Waste for Change sebagai mitra pengumpul sampah, Plustik sebagai mitra daur ulang sampah, serta Yayasan Sejuta Kacamata untuk Indonesia. Program ini menjadi pintu gerbang bagi Sprite dalam membantu meningkatkan laju daur ulang kemasan plastik di Indonesia, sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan agar mereka turut melihat jernih saat beraktivitas dengan normal di keseharian. Sebanyak 500 buah kacamata hasil daur ulang plastik pasca konsumsi dan botol plastik PET telah didistribusikan kepada ratusan masyarakat yang membutuhkan di Serang, Banten, dan di Denpasar, Bali. Heribertus Dedi, founder Yayasan Sejuta Kacamata untuk Indonesia, mengatakan pihaknya sangat bangga dapat menjadi bagian dari proyek Lihat Dengan Jernih yang tak hanya semata ingin membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga menyisipkan pesan penting kepada masyarakat untuk mengajak mereka turut melihat dengan jernih bahwa mengelola sampah dapat membantu proses daur ulang yang akhirnya menjadi titik terang permasalahan sampah plastik di Indonesia. So, ini adalah contoh kebiasaan buruk, yaitu membeli minuman dengan kemasan plastik, sehingga sampah menjadi banyak hingga sulit terurai. Solusinya adalah mulai dari langkah sederhana membawa botol minum sendiri untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sehingga tidak menumpuk. Lalu, seperti contoh di video bahwa di depan gedung Raden Ajeng Kartini atau GRK UNJ sudah menerapkan pengolahan sampah dengan membuat tempat bank sampah plastik dan kaleng bekas pakai. Tentu saja tempat bank sampah tersebut adalah solusi yang sangat tepat untuk meminimalisirkan sampah plastik berlebihan sehingga sampah plastik tersebut dapat didaur ulang. Daur ulang dari botol plastik bekas terdapat pada video di atas. Pengolahan botol plastik bekas dapat dibuat eco-brick lalu bisa dijadikan hiasan. Contoh video ini adalah eco-brick botol plastik bekas lalu dihias menjadi papan ikon nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA. Tentu hal ini menambah kesan keindahan pada taman tersebut.
daur ulang bukan hanya soal tanggung jawab pemerintah, namun daur ulang itu tanggung jawab semua penduduk. Jika semua orang itu berkontribusi, maka masalah daur sampah ini akan cepat terselesaikan. Sekian video pembelajaran materi daur ulang sampah dalam mata kuliah Geografi Penduduk. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan sekaligus meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya menjaga lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.